Daerah Air Minum PDAM Tirta Bagasasi menargetkan cangkupan layanan sebesar 70%, baik di wilayah kota maupun Kabupaten Bekasi. Adapun upaya yang bakal dilakukan adalah membuka peluang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, kerjasama dengan pihak swasta merupakan salah satu opsi, mengingat sumber pendapatan daerah wilayahnya belum sepenuhnya stabil. Untuk saat ini karena kondisi pandemi, jadi keuangan daerah belum stabil. Sehingga untuk penyertaan modal harus dievaluasi kembali. Tapi kami tidak berhenti bekerja melihat potensi lain di antaranya dengan membuka kerjasama dengan swasta. Ucap Dani saat menghadiri acara HUT PDAM Tirta Bagasasi Rabu 29 September 2021. Opsi lainnya yakni penjajakan bersama Pemkot Bekasi selaku pemilik modal lainnya. Terlebih lagi hingga saat ini beberapa aset milik PDAM Tirta Bagasasi masih terikat perjanjian kerjasama. Dani menginginkan agar aset tersebut dipindahtangankan kepada Pemkab Bekasi sehingga pihaknya lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan. Kesepakatannya belum tuntas ya kalau yang saya kaji sampai saat ini 2 bulan ini, tapi mungkin pemutusan kerjasama dulu lah ya, yang satu step gitu ya. Nanti setelah itu baru kita, kenapa harus itu? Karena supaya kita ada kewenangannya sudah full di pemerintah kabupaten. Selama ada ya sama ini kan jadi selalu terhambat setiap kita mengambil kebijakan, baik untuk pengisian personel maupun untuk pengembangan investasi itu harus selalu koordinasi lah dengan dua belah pihak. Nanti kalau yang pemutusan kerjasama bisa kita lakukan, ini bisa lebih independen kita. Adapun untuk pemisahan aset, saya kira sepanjang kita masih bisa berbagi dividen, saya kira nggak masalah ya. Sambil kita mengembangkan investasi baru di Kabupaten Bekasi untuk bisa tetap kinerja PDAM-nya meskipun sudah dipisahkan, kinerjanya tidak menurun. Itu menurut saya yang harus lebih penting. Jangan sampai kita pemisahan tapi ternyata ada penurunan kinerja yang signifikan, itu kan rugi juga bagi kita. Kalau pemutusan hubungan itu, langkah ke situ sudah sampai mana? Sebenarnya minggu kemarin saya sudah akan bertemu dengan Pak Wali Kota, tapi lagi-lagi jadwalnya saya tiba-tiba dipanggil ke Bandung. Terus di Bandung kita janjian, ternyata beliau juga tidak bisa hadir. Ya minggu depan mungkin kita akan mintakan waktu beliau lagi untuk saya bertemu dengan. Tapi respon dari kota mah positif Pak soal. Positif, insya Allah. Kita sama-sama ingin kemajuan. Nah, soal penyertaan modalnya. Nah, untuk penyertaan modal ini kan kita tahu bahwa kekuatan APBD kita ini tahun ini masih belum pulih. Bahkan perubahan kita juga drastis nih. Tadinya ingin ada beberapa penyelesaian akhir tahun, terpaksa kita cut lagi, akan dipindahkan ke tahun depan. Artinya beban tahun depan itu pekerjaan yang tidak tuntas hari ini harus kita kerjakan tahun depan, sementara di tahun depan pun ada target-target RPJMD yang harus kita raih. Nah, implikasinya pasti ke penyertaan modal akan jadi terbatas, tapi akan terus kita upayakan sekecil apapun. Tetapi barusan saya ke Pak Direktur, ternyata peluang kerjasama dengan pihak ketiga ini cukup besar. Hanya memang tantangannya kalau kerjasama pihak ketiga kan margin profitnya ke kita jadi terbatas gitu, karena harus dibagi dua dengan pihak ketiga. Wajar kan, di mana ada pihak ketiga kerjasama nggak ingin profit gitu. Nah, ini yang saya harus yakinkan kepada pengambil keputusan lainnya, bahwa kalau kita memang ingin mendorong PDAM supaya memperluas jangkauan layanannya, ya kita memang harus menahan dulu dari sisi profit. Yang penting investasi seluas-luasnya tanpa APBD kalau bisa, tetapi harus berbagi keuntungan dulu dengan investornya. Nanti kalau itu sudah selesai kerjasama investasinya, nah itu kan sudah sepenuhnya milik kabupaten. Sementara itu, Direktur Utama USEP Rahman Salim mengatakan memasuki usia ke-40 tahun, pihaknya bakal tetap mempertahankan berbagai capaian yang telah diraih. Di usia 40 ini ya, kita berharap supaya lebih dewasa, bukan hanya dewasa umurnya saja, tapi tindakannya, dan juga yang paling harus dirasakan oleh masyarakat dan juga pemilik adalah kepuasan pelanggan dan juga mungkin kontribusi buat pemerintah daerah yang insya Allah di usia 40 ini yang kami jajaran direksi akan lebih mengupayakan dan juga lebih mempertahankan seperti hari ini. Selain juga kita mendapatkan BMD Award dan insya Allah ke depan kita akan melakukan yang lain. Ya, capaian utama bahwa kita berturut-turut mungkin 5 tahun ke belakang
dari hasil audit kinerja BPKP dan juga dari audit keuangan kita mendapatkan predikat sehat atau WTP. Itu yang pertama. Yang kedua, cakupan layanan juga kalau kita bandingkan dengan teman-teman PDAM yang lain, PDAM Bekasi merupakan PDAM terbesar di Jawa Barat. Dan terakhirnya mungkin kita dapat mempertahankan terhadap RKP dan juga bisnis plan yang telah kita sepakati bersama. Pertama, jelas bahwa PDAM itu juga yang paling utama adalah pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya pelayanan sambungan langganan saja, tapi kepuasan dan juga harus betul-betul maksimal apa yang dirasakan oleh masyarakat konsumen pada khususnya. Ya, yang insya Allah target ke depan ya, karena kita sudah ketinggalan, harusnya MDG sudah terlampaui, tapi kami bersama-sama dengan pemerintah daerah insya Allah pada tahun 2023 baru 70% akan segera. Ya, itu kerjasama dengan swasta. Sekarang berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku bisa dilakukan secara BOT atau BOO atau juga kerjasama dalam rangka pelayanan atau kerjasama kinerja. Dan kami sudah melakukan itu. Pertama adalah kerjasama BOT dan juga BOO serta kerjasama kinerja. Ya, pertama mungkin yang akan kami lakukan untuk ke depan, karena tadi pernyataan dari PJ untuk penyampaian modal mungkin akan dievaluasi kembali, tetapi sesuai dengan kebutuhan kami terhadap pelayanan tidak mungkin terrealisasi dari harapan kami untuk sampai dengan tahun 2023 yang insya Allah kami kerjasama dengan pihak ketiga, bisa dengan para investor dan juga bisa dengan para pembantu.